Setelah itu, Gwon membawa Sarang bersantai di halaman. Meskipun tidak seromantis yang tadi, menurut Sarang ini juga terbaik. Sarang pun berjanji akan membuatkan makanan enak juga untuk Gwon. Namun, saat Gwon bertanya kapan, Sarang hanya berkata saat ia merasa cantik. 예뻐 보이는 날? Sementara itu, Daeul dan teman-temannya akhirnya mencapai target yang diinginkan bos mereka. Kira-kira mereka bakalan liburan kemana ya? Dan juga ada Pyonghwa yang akhirnya berhasil membuat timnya menjadi nomor 1 pada penjualan. Mereka yakin Pyonghwa bakal naik jabatan. Namun, ketua timnya malah memberikan hadiah kecil untuk Pyonghwa dan staf lain yang naik jabatan. Bahkan, saat mereka bersenang-senang, staf yang bernama Mina itu mengatakan jika Pyonghwa pasti iri kepadanya karena dia yang naik duluan ketimbang Pyonghwa seniornya. Tentu saja hal tersebut membuat Pyonghwa bersedih. Ia berkata kepada Rowoon jika ia sangat malu karena terlalu berharap. Rowoon berkata sebenarnya ia sangat suka ketika melihat Pyonghwa bekerja sepenuh hati menjadi pramugari. Ia bahkan ingin menjadi pramugara seperti Pyonghwa. 고맙다. 위로는 안 되지만. Saat mau masuk bekerja di hotel, Gwon tampil maksimal. Sekarang ia lebih memperhatikan dirinya dan juga memperhatikan sekelilingnya, di mana ia bertemu dengan pegawai hotel yang ternyata sudah bekerja di sana selama 30 tahun lebih. Lalu ia bertemu dengan Sarang. Gwon langsung senyum sumringah melihat kekasihnya ada di hadapannya. Mereka saling menyapa jika pagi ini terasa lebih indah. 좋은 아침입니다. Sansik curiga pasti ada sesuatu di antara mereka berdua. Apalagi dari tadi, Gwon selalu senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Sementara Sarang berpura-pura tidak tahu apa-apa. Padahal, Sarang juga suka jika digoda terus oleh kekasihnya seperti hari ini. 오늘 열심히 할 거야. Di dalam hotel, Gwon selalu memperhatikan Sarang. Sampai-sampai pegawai yang lain mengira Gwon sedang memperhatikan kinerja mereka. Mereka lalu menyuruh Sarang untuk menemui Gwon dan bertanya apa yang ia butuhkan. Sarang langsung mendatangi kekasihnya itu karena jika Gwon terus-terusan duduk di sini untuk memperhatikannya, maka akan membuat karyawan yang lain merasa tidak nyaman. Tapi Gwon bersikeras untuk tetap duduk di sana sampai akhirnya Sarang menegur Gwon dengan sangat keras. Ia berkata staf yang lain merasa kurang nyaman dengan kehadiran Gwon. 본부장님! 지금 빨리 가세요. 아니, Pada satu waktu, ada seorang tamu asing yang minta direkomendasikan restoran Korea di daerah Gwanghwamun. Namun, staf pria yang bernama Seho itu kurang mengenal daerah tersebut. Sarang yang ada di sana mencoba membantu dan diam-diam memperlihatkan catatan kecil untuk dibaca, di mana di catatan itu berisikan rekomendasi restoran-restoran yang sudah ditulis oleh Sarang. Akhirnya, Seho bisa merekomendasikan restoran Korea di daerah Gwanghwamun pada orang asing tersebut. Ia berterima kasih kepada Sarang, bahkan ia mulai menyukai Sarang dan bertanya mengapa Sarang mau membantunya. Menurut Sarang, mereka semua adalah satu tim dan tim adalah keluarga. 건데 우리 모두 다 한 식구잖아요. Sore itu, Gwon pun rapat dengan ayahnya, kakaknya, dan staf penting lainnya untuk membahas acara perayaan 100 tahun Hotel King. Hwaran kurang yakin Gwon tidak mampu mengurus acara tersebut karena sampai sekarang belum terlihat persiapannya. Perayaan ini harus benar-benar memperlihatkan seluruh kompetisi hotel, dan Gwon tidak menyangkal kata-kata kakaknya. Makanya, ia harus bertanggung jawab pada perayaan kali ini. Lalu ia berkata, mulai sekarang ia yang akan bertanggung jawab penuh atas Hotel King. Ayahnya pun mengizinkan keinginan Gwon karena memang kakaknya sudah banyak bertanggung jawab pada perusahaan yang lain. Tapi dengan syarat perayaan ini harus berhasil. Persaingan Gwon dan Hwaran semakin ketat. Ternyata barusan Hwaran malah salah bicara. 호텔은 네가 맡아도 되지. 행사 결과 보고. Saat itu, Sarang datang untuk memberikan minuman, namun Gwon menolaknya dengan ketus. Dan setelah selesai rapat, Gwon sebenarnya ingin minta maaf karena sempat kesal dengan Sarang. Saat bertemu dengan kekasihnya itu, Sarang bertanya apa Gwon marah kepadanya karena tadi ia mengusirnya. Gwon masih saja cemberut dan menyangkal. Namun Sarang tahu kekasihnya memang sedang kesal. Ia lantas memeluknya dari belakang, tapi tiba-tiba Gwon malah menghindar. Hal tersebut membuat Sarang tersinggung dan berpikir kekasihnya tidak mau dekat dengannya. Padahal sebenarnya tadi Gwon sangat senang dan ia hanya kaget saja tiba-tiba Sarang memeluknya dari belakang. 내가 아는 사람 얘긴데
그 사람이 직장에서 Sementara itu, sekretaris Hwaran khawatir jika Guwon benar-benar akan menguasai hotel. Apalagi Guwon adalah anak laki-laki satu-satunya yang bisa menjadi pewaris tunggal. Lalu saat itu, tiba-tiba Somi masuk dan mengatakan kepada Hwaran jika ada telepon dari Amerika yang harus Hwaran angkat. Namun Hwaran tidak memperdulikannya. Ia lebih memilih membicarakan rencana untuk perayaan Hotel King, di mana ia tidak akan menyerahkan hotel kepada Guwon. Ia berencana untuk menyebar undangan terpisah, di mana saat pesta digelar hanya ada rekan-rekan Hwaran saja yang akan hadir. Jadi Guwon tidak bisa apa-apa. 껍데기만 차지한 거예요. Saat pulang bekerja, Guwon melihat sebuah bunga dan ia langsung membelinya dan akan menyerahkannya kepada seseorang. Namun ternyata itu bukan Sarang, melainkan neneknya Sarang. Saat Guwon datang ke sana, tiba-tiba neneknya Sarang yang naik di atas meja untuk mengganti bohlam lampu malah terjatuh. Dan Guwon pun langsung membawa neneknya Sarang itu ke rumah sakit. Menurut neneknya, ia tidak harus sampai dirawat di rumah sakit. Lututnya memang sakit, tapi itu wajar karena ia sudah tua. Lagi pula untuk apa Guwon menemuinya? Ia yakin pasti karena hubungannya dengan Sarang sedang bermasalah. Neneknya Sarang lalu menasehati jika dalam hubungan komunikasi itu penting. Mereka harus sering mengutarakan perasaan dan dengan begitu tidak akan terjadi kesalahpahaman. Lalu setelah itu Sarang datang ke rumah sakit. Ia menangis takut neneknya kenapa-napa. 야 글쎄 이 할미 멀쩡이야. 아 진짜 나 계속 Setelah itu Sarang dan Guwon datang ke kedai neneknya untuk menyelesaikan bohlam yang belum selesai diganti. Tapi bukannya selesai, malah jadi tambah parah saat Guwon mencoba mematikan sekring lampunya. Malah konslet dan membuat lampu semuanya mati. Saat keadaan gelap gulita, Guwon malah mau pingsan melihat Sarang yang mengarahkan lampu pada wajahnya. 왜 자꾸 쓰러지는 거야? 일어나봐요. Singkat cerita, setelah semuanya selesai diperbaiki, mereka jadi punya waktu untuk bicara berdua dan menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi di hotel tadi. Di sana, Guwon juga mengutarakan perasaannya, di mana ia sangat menyukai Sarang dan berharap Sarang menerimanya. Sarang pun langsung mencium Guwon, yang artinya ia menerima Guwon sebagai kekasih hatinya. Lalu saat mereka mau tidur, Guwon agak kecewa karena meskipun satu kamar, mereka tetap harus tidur berjauhan. Guwon langsung menarik tempat tidur Sarang agar mereka berdua bisa berdekatan. Guwon berjanji mereka tidak akan melakukan apapun kecuali berpegangan tangan. 아 이제 잘 보이네. Namun tiba-tiba saat pagi harinya, neneknya Sarang sudah keluar dari rumah sakit dan datang ke kedainya. Ia mendapati jika Guwon dan Sarang tengah tidur bersama. Neneknya Sarang langsung memarahi Guwon. Guwon berkata jika tadi malam tidak terjadi apa-apa dan mereka hanya tidur bergandengan tangan. Hal tersebut ternyata semakin membuat neneknya marah karena ternyata neneknya Sarang berharap lebih daripada itu karena Guwon adalah seorang pria. Pagi itu, neneknya langsung membawa Guwon ke pasar. Ia mengenalkan Guwon bukan sebagai calon suaminya Sarang, melainkan pria yang sedang mengejar cucunya. Saat diinterogasi oleh ibu-ibu di pasar, Guwon hanya bilang ia bekerja di hotel dan tidak punya rumah. Hal tersebut langsung menjadi cemoohan ibu-ibu di sana. Neneknya Sarang langsung membawa Guwon ke bank untuk membuka rekening KPR untuk Guwon dan juga Sarang, yang mana artinya sebenarnya neneknya Sarang menyetujui hubungan Guwon dengan cucunya itu. Bahkan saat pulang ke rumah, neneknya Sarang memasakkan makanan yang banyak untuk Guwon. 할머니도 좀 드세요. Saat Guwon mengantar Sarang pulang, mereka bertemu dengan Daeul dan juga Pyonghwa, di mana Guwon akhirnya tahu apa yang terjadi kepada kedua sahabatnya Sarang. Daeul dan timnya dibohongi dan mereka tidak jadi berwisata ke luar negeri. Mereka hanya mengunjungi satu tempat yang ada poster pantai Balinya saja lalu pulang. 내가 발리 가봤는데 여기랑 똑같아. Sementara Pyonghwa, ketua tim yang menjanjikannya naik jabatan jika penjualan menjadi nomor 1, malah menaikkan jabatan kepada staf yang baru. Sebenarnya hal yang sama berlaku kepada Sarang, di mana 2 tahun bekerja menjadi staf teramah, Sarang tidak mendapatkan apa-apa kecuali pin di bajunya. 안 괜찮으면 뭐 어쩌겠어. Guwon tidak tinggal diam, ia harus melakukan sesuatu untuk stafnya. Ia lalu menyuruh Sangsik untuk memberikan liburan gratis kepada Sarang, Daeul dan juga Pyonghwa, dan tentu saja berhubung kekasihnya ikut berwisata, ia pun juga ingin ikut pergi berlibur. Lalu pada saat itu, Sangsik tiba-tiba juga mengikuti Guwon. Guwon bingung bagaimana ia harus mengenalkan Sangsik pada mereka semua. Sementara saat ini Guwon memakai namanya No Sangsik. Saat Sangsik mau memanggil nama Guwon, Guwon
Guwon langsung mengenalkan Sansik sebagai Pak Yo, manajer eksekutif yang mengurus liburan kali ini. Karena jabatannya lebih tinggi ketimbang Guwon, Sansik langsung semena-mena kepada Guwon dan Guwon berjanji akan membalas perbuatan sekretarisnya itu. Dan Sarang hanya bisa menyuruh Guwon memaklumi ini semua karena semua juga berawal dari Guwon yang berpura-pura menjadi Pak No. 가요. 노과장